Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kelas 10 IPA 5. Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi setelah berapa minggu yang lalu berarti? 2 minggu yang lalu ya? Nah, 2 minggu yang lalu kita terakhir ketemu melaksanakan praktikum ya. Nah, sekarang kita bisa ketemu lagi di materi yang baru. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada nggak ya? Ada, udahlah sok dipimpin aja sama satu orang sebelum berdoa dan sebelum belajar kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kayak gitu masing-masing. Untuk Bapak Ibu Guru, mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke materinya ya, kita kan sebelumnya udah pernah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya, sudah dijelaskan ya. Nah, klasifikasi makhluk itu kan, makhluk hidup itu diklasifikasikan sesuai dengan cirinya ke dalam beberapa kingdom. Nah, ada masih ingat nggak sampai kita review aja ya materinya sambil mengingat materi yang sudah disampaikan. Ada yang masih ingat nggak? Kingdom klasifikasi makhluk hidup, kingdomnya itu ada berapa kingdom? Yang dipelajari 7 apa 6? 7 apa aja 7? 1 kingdom apa? Yang keras atau apa? 7 atau berapa? Ada berapa? Yuk, coba sambil dibuka-buka lagi. Yang dipelajari ada kali 5. Masih ingat gak? Pertama ada kingdom bakteri itu. Bakteri masuk kingdom apa? Monera. Terus ada kingdom yang kedua setelah monera ada apa lagi? Sotista. Oh, jangan kalah sama yang di rumah tuh. Sotista. Nah, terus yang ketiga ada kingdom apa? Pantai bisa. Fungi ya. Kalau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks berarti fungi dulu. Terus yang keempat baru lantai. Terus yang kelima ada animalia. Nah, itu dari kingdom itu kita udah mempelajari 2 ya. Kingdom monera, bakteri sama kingdom protista. Nah, ada yang masih ingat nggak kingdom monera nih? Monera itu kan diklasifikasi yang termasuk kingdom monera itu kan bakteri ya. Nah, kenapa sih si bakteri ini itu digolongkan ke dalam kingdom monera gitu? Ada digolongkan itu karena ada ciri-ciri khususnya ya, karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus yang menjadikan si bakteri ini digolongkan ke dalam monera apa coba? Masih ingat nggak? Karena tidak memiliki membran. Membran inti, membran sel. Membran sel, membran inti. Ayo, membran inti, membran sel. Harus beda ya membran inti sama membran sel. Kalau membran sel itu si selaput yang membungkus sel. Yang mana di dalam sel kan ada inti sel, ada organel-organel sel lain kayak kromosom dan lain sebagainya ya. Itu membran sel. Nah, kalau membran inti si selaput yang membungkus materi genetik. Materi genetik itu kan inti sel ya, inti sel yang membungkus materi genetik. Nah, itu baru membran inti. Nah, jadi kalau monera maksudnya tidak mempunyai membran sel atau tidak mempunyai membran inti? Ayo, berarti ada membran inti. Membran inti ya. Jadi si monera itu tidak memiliki membran inti. Jadi dia itu monera itu materi genetiknya DNA sama RNA itu masih tersebar di dalam selnya, tidak terbungkus oleh sel, makanya disebut prokaryotik. Ya, iya kan, kalau prokaryotik tidak memiliki membran inti, kalau yang memiliki membran inti disebut
Eukariotik. Itu ya, jangan tukar ya. Paham ya sekarang ya? Oke, seperti itu. Itu jadi Monera digolongkan bakteri digolongkan ke dalam Monera itu karena dia itu tidak memiliki membrana inti. Nah sekarang Protista. Kenapa Protista Protista itu kan sama-sama multiseluler ya? Sama-sama ada yang mikroskopik ya? Ada yang multiseluler, ada yang multiseluler. Nah kenapa kok si Protista ini tidak digolongkan ke dalam kingdom Monera? Tidak memiliki dinding sel. Ya, boleh lah. Terus apa coba? Ini kan ada Protista itu ada Protista milik hewan, Protista milik tumbuhan, sama Protista milik jamur. Nah, dikatakan itu kan pada mirip ya, kalau mirip ya berarti nggak sama gitu ya. Nah, tetapi kan ada beberapa Protista yang ukuran itu mikroskopik ya. Yang kemarin kita amati itu ada apa aja? Ada Spirogyra tuh ya, ada Paramecium dan lain sebagainya. Kan itu selnya tunggal ya. Nah, tapi kok bakteri juga selnya tunggal, tapi kok dipisahkan dari kingdom Monera? Kenapa coba? Alasannya? Ayo, apa ayo? Alasannya apa tadi? Karena bukan dinding sel, karena kalau Protista itu dia itu meskipun uniseluler atau meskipun sudah meskipun sel satu gitu ya, tetapi dia itu sudah memiliki membran inti, ya. Jadi gitu ya teman-teman, si Protista dipisahkan dari golongan Monera itu karena dia itu sudah lebih kompleks gitu. Si struktur tubuhnya itu sudah ada membran intinya, makanya dipisahkan dari kingdom Monera seperti itu. Nah, kalau dari struktur tentang struktur tubuhnya ya, itu kan yang dari yang sederhana Monera, Protista. Kemudian setelah Protista ada kingdom apa lagi tadi? Kingdom Fungi. Nah, pada kesempatan kali ini, itu kita akan mempelajari tentang fungi ya. Fungi itu tentang jamur ya. Nah, dari mulai tentang struktur tubuhnya, fungi itu seperti apa, kemudian cara reproduksinya, fungsinya sebagai bentuk apa, dalam berikutnya kita akan bahas lagi ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi funginya nih, kan ketika sistem klasifikasi yang kita kenal saat ini itu kan ada yang namanya sistem 5 kingdom ya, yang tadi Protista, Monera, dan sampai Animalia. Nah, itu tuh sebenarnya ketika seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pada awalnya makhluk hidup itu diklasifikasikan itu hanya 2 saja, hanya ada kingdom Animalia sama kingdom Plantae. Jadi makhluk hidup itu hanya digolongkan 2 saja, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata berkembang lagi dari 2 kingdom menjadi 3 kingdom. Kingdom yang ketiganya apa? Fungi. Jadi si fungi ini dipisahkan ke dalam, dipisahkan dari kingdom Animalia menjadi kingdom tersendiri. Itu ya. Nah, terus berkembang lagi setelah ditemukan mikroskop oleh Anthony Wilcox ya. Nah, dia itu ketika mengamati mengamati air jerami, ternyata ada makhluk yang kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ketika diamati di bawah mikroskop itu ada makhluk yang bergerak gitu, ada makhluk hidup lain yang terlihat gitu ya. Ternyata akhirnya digolongkanlah makhluk-makhluk hidup itu menjadi kingdom Protista dan juga kingdom Monera. Akhirnya terbentuklah 5 kingdom yang sekarang kita kenal. Lama-lama ada juga yang kita kenal di kurikulum SMA kan gitu ya, 5 kingdom. Nah, kalau ada juga sih yang mengklasifikasikannya itu jadi 6 kingdom. Jadi si bakterinya dipecah ada Archaebacteria dan Bacteria itu kalau yang menurut para ilmuwan yang berpendapat bahwa kingdom itu, jadi si Archaebacteria dan Bacteria itu merupakan 2 kingdom yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Tadi kan fungi dipisahkan dari Plantae ya. Nah,
Coba kira-kira apa sih? Kenapa sih si fungi ini dipisahkan dari kingdom plantae? Fungi tidak memiliki klorofil. Karena tidak Memiliki klorofil. memiliki klorofil. Betul, salah satunya karena tidak memiliki klorofil. Terus apa lagi coba? Apa lagi? Tuh, masih ada yang mau berpendapat? Yuk. Ya, gimana Sok? Siapa namanya? Namanya siapa? Nadia. Oke, Nadia. Gimana Nadia? Selain tidak memiliki klorofil, fungi juga bersifat saprofil. Jadi fungi kelompokan berbeda dari kelas. Oke. Selain itu fungi mempunyai sifat heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Betul. Sifatnya heterotrof, kemudian juga saprofil. Tadi terus tidak berklorofil. Terus apa lagi? Masih ada nggak? Ada lagi nggak? Sebelum kita masuk materi. Dia menambahkan Pak, fungi juga tidak melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Ya, betul. Dan Nadia tidak berfotosintesis, kemudian saprofil, cara hidupnya dan juga heterotrof. Nah, ada lagi nggak? Oke, nah, jadi yang paling jelas gitu ya, kenapa si jamur ini dipisahkan dari kingdom plantae itu? Satu tadi karena tidak memiliki klorofil, karena dia tidak bisa itu kan tidak berfotosintesis. Kemudian, nah si struktur tubuh yang menyusun si jamur ini ternyata juga berbeda sama tumbuhan. Kalau tumbuhan kan sel-sel membentuk jaringan ya, ada jaringan epidermis dan sebagainya, epitel kalau di epitel kalau di tumbuhan. Nah itu epidermis benar-benar epidermis ya kalau kita di jaringan hewan. Nah itu kalau di jamur ternyata berbeda. Jadi si struktur sel yang menyusun tubuhnya itu membentuk namanya itu hifa. Ya, hifa bersatu menjadi beberapa hifa, namanya itu miselium. Nah, jadi si struktur tubuh jamur itu tersusun dari miselium, berbeda kayak tumbuhan. Nah, makanya dipisahkan dari kingdom plantae. Kayak itu ya. Oke, kita masuk ke untuk tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menjelaskan ciri-ciri umum divisio pada kingdom ini. Jadi kita akan mempelajari tentang ciri-ciri fungi itu kayak gimana sih, terus si fungi ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian sih, gitu kan? Diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, ciri-cirinya seperti apa, gitu. Kemudian menjelaskan struktur tubuh jamur. Nah, struktur tubuh jamur kan kita tahu kan ya, jamur itu banyak bentuknya. Nah, apa aja nanti kita jelaskan. Kemudian mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Kita mengklasifikasikan tadi yang dijelaskan bahwa si fungi ini terdiri ke dalam beberapa divisi. Nanti kita akan jelaskan. Begitu ya. Nah, pertama ciri-ciri umum. Nah, tadi tidak memiliki membran. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua tidak memiliki klorofil. Tidak memiliki klorofil, sehingga dia itu bersifat heterotrof. Tadi yang kata yang dijelaskan siapa? Yang dari rumah? Nadia. Heterotrof itu apa? Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya betul. Jadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri karena apa? Karena ya jadi dia itu heterotrof itu dia itu membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan energi, mendapatkan nutrisi gitu ya. Makanya tadi kan kata Nadia, jamur itu sifatnya saprofit, menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, gitu ya. Jadi dia itu mengambil nutrisi dari benda-benda atau makhluk hidup yang sudah mati kayak tanaman yang sudah mati, ya kayak gitu. Gitu. Terus beberapa memiliki zat warna. Ada juga beberapa jamur yang memiliki zat warna. Kan biasanya kalau jamur ada yang warna putih, ya, ada yang warna hitam, warna coklat. Terus kalau yang jamur Mario ya, jamur Mario warna merah kan, ada gitu kan. Jadi ada juga yang memiliki zat warna. Kemudian mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Absorpsi itu apa? Menyerap. Menyerap ya.
tadi kan disebutkan ya sifat itu saprofit. Ya saprofit itu mengurai dengan cara apa? Dengan cara menyerap nutrisi dari makhluk yang sudah mati. Bentuknya bermacam-macam, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah ini juga yang membedakan si fungi ini dipisahkan dari tingkat lantai tadi. Kalau tumbuhan itu dinding selnya itu terdiri dari selulosa bahannya. Kenapa? Nah ini kan kayu nih. Kayu kenapa bisa keras gini? Karena ada dinding selnya. Dinding selnya terbuat dari apa? Dari selulosa. Gitu ya. Nah kalau si jamur, sama jamur juga ada dinding selnya. Tetapi dinding selnya itu bukan dari selulosa, dari kitin. Nah kitin itu ya, zat kitin. Itu ya yang membedakan fungi dengan tumbuhan. Nah ini teman-temannya ya, ada fungi yang bersifatnya yang uniseluler, yang bersel satu, ada juga yang uniseluler, yang uniseluler misalnya Saccharomyces, atau yang multiselulernya Lepiota. Nah bentuknya berbeda-beda, ada yang bentuknya kayak jamur, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti kuping ayam, berbentuk kayak payung ya. Baik. Nah, lanjut. Nah struktur tubuh dan fungsi tubuh para fungi. Di sini ada yang namanya hifa. Jadi hifa itu adalah benang-benang halus. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Jadi si struktur tubuh pada fungi itu dia itu kalau kita lihat lewat mikroskop ya, dia itu tersusun dari filamen-filamen. Jadi kayak bentuk rambut gitu, ya gitu itu. Nah filamen-filamen itu disebut sebagai benang-benang halus, itu disebut sebagai hifa. Begitu. Nah, sekarang si hifanya itu ada dua jenis. Si hifa-hifanya itu jadi ada yang bersekat, ada yang enggak, gitu ya. Ada hifa yang bersekat, ada yang enggak. Nah, kalau hifa yang bersekat atau yang memiliki dinding, nama disebut sebagai septa atau septum ya, sama aja. Nah, kemudian ada hifa yang tidak memiliki sekat, disebutnya sebagai apa? Senositik. Bisa disebut senositik, bisa disebut aseptik, sama aja ya. Gitu. Nah, kemudian si hifa ini, hifa bersatu, beberapa hifa bersatu membentuk jaringan. Nah, jaringan pada tubuh fungi ini yang tadi ini disebut mesilium. Gitu ya. Jadi kalau tadi tumbuhan misalnya sel-sel epidermis tersusun, epidermis ada sel-sel bersatu ya, membentuk jaringan, ada jaringan epidermis atau jaringan bunga karang dan sebagainya kalau di tumbuhan ya. Nah kalau di jamur ketika si hifanya itu bersatu, hifa bersatu membentuk sebuah nyaman dan membentuk sebuah jamur, nah itu disebut sebagai mesilium. Begitu. Nah mesilium ini ada yang bersifat vegetatif, ada yang bersifat generatif. Nah, kalau bersifat vegetatif itu si mesiliumnya itu berfungsi untuk mencari makan gitu, untuk menyerap sari-sari makanan, dan itu menggunakan mesiliumnya. Ya. Kemudian kalau generatif untuk menghasilkan spora, untuk bereproduksi, seperti itu ya. Nah ini yang tadi Bapak jelaskan. Ini ada yang namanya hifa. Nah, ada hifanya yang bersekat kayak ini. Bersekat, disebutnya apa tadi? Septum. Hifa yang bersekat itu septa atau septum. Ya. Kalau yang tidak bersekat kayak gini nih, disebutnya apa? Senosistik. Gitu. Nah, terus si hifa ini bersatu nih, ada beberapa hifa membentuk jaringan seperti ini disebut mesilium. Oke, paham ya? Nah, ini apa namanya simbiosis ini? Jadi bentuk simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan. Nah, nanti kita di depan kita bahas seperti ini juga. Ini untuk cara ibu. Oh ini masih protestan maaf ya. Ini harusnya berarti klasifikasi dari fungi ini
berbagi ke dalam 4 divisi. Ya, diklasifikasikan ke dalam 4 divisi. Nah, sebelum ke sini gimana tadi yang disampaikan? Sudah paham? Paham ya? Yang di rumah paham nggak? Kedengeran nggak suara saya? Baik Pak, bisa dipahami. Oke, sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum lanjut nih. Nah, ada zigomikota, ada basidiomikota, deuteromikota, sama ascomikota. Nah, diklasifikasikan ke dalam ini karena apa sih? Berdasarkan apa diklasifikasikannya? Jadi berdasarkan cara bereproduksinya. Karena ada beberapa jamur yang membentuk zigospora, nah makanya digolongkan ke dalam golongan zigomikotina atau zigomikota. Nah, ada juga yang membentuk ascus atau kantung-kantung yang disebutnya itu ascus atau ascospora. Nah, makanya jamur-jamur yang membentuk seperti itu digolongkan ke dalam ascomikota seperti itu ya. Jadi digolongkan itu berdasarkan cara bereproduksinya. Ya, paham ya? Oke. Kita bahas satu-satu. Yang pertama zigomikota. Nah, zigomikota itu habitatnya di darat, tanah, dan juga hidup sebagai sapropit. Ini sudah dijelaskan tentang sapropit. Kemudian merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza. Nah, tadi mikoriza itu kan simbiosis antara tanaman, akar tanaman sama jamur ya, sama si bumi ini. Nah, ketika bentuk simbiosisnya itu kebanyakan dari golongan zigomikota. Si jamurnya itu misalnya kayak apa ya, jamur apa namanya tuh, rhizobium tuh, jamur rhizobium dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding dan bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, jadi si jamur ini semuanya itu sebenarnya punya reproduksinya itu bisa secara seksual, bisa secara aseksual. Berarti kalau secara seksual dia itu bisa berkembang sendiri tanpa memerlukan sel gamet, tanpa memerlukan pasangan gitu ya. Kalau seksual berarti dia memerlukan sel gamet atau sel gamet untuk melakukan reproduksi seperti itu. Nah, reproduksi seksualnya dilakukan dengan dua peleburan hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Sama ya seperti makhluk hidup pada umumnya, kalau reproduksi seksual ya pasti melibatkan sel jantan dan juga sel betina. Hifa betinanya adalah yang memberikan isi sel, sedangkan hifa jantan adalah hifa yang memberikan isi sel. Kemudian reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara spora. Nah, yang telah pecah yang berasal dari sporanium. Nah, jadi si jamur-jamur ini kan memiliki kotak spora ya. Kotak yang di dalam tubuhnya itu punya kotak yang di sini itu spora. Nah, si spora itu nanti calon jamur yang baru, gitu ya. Nah, si kotak spora itu disebut sebagai sporanium. Ini ya, sporanium. Kotak-kotak spora. Sehingga beberapa hifa akan muncul dan ujung yang membentuk sporanium dari spora yang jika terambur akan membentuk miselium baru. Kemudian hifanya berfungsi dalam menyerap makanan yang disebut dengan rizoid. Nah, jadi ada hifa-hifa yang membentuk akar ya, seperti akar, fungsinya itu untuk menyerap makanan. Sama kan kalau di tumbuhan juga sama ya, fungsinya akar itu untuk apa? Untuk menyerap nutrisi kan, untuk makan, menyerap nutrisi. Atau di permukaan objek. Jadi kalau kalian melihat di atas roti ini kayak gini ya, nah itu teh si stolon-stolonnya yang kelihatan itu. Kemudian ada yang disebut rizoid. Nah, kalau rizoid ini yang kayak akar, tapi ingat ya ini bukan akar, karena hifa rizoid. Jadi si meselium yang terbentuk seperti akar ini namanya rizoid. Nah, kemudian ada juga spora myofor. Nah, spora myofor ini nih batang yang menopang kotak spora. Kotak spora itu apa tadi? Disebutnya apa? Sporanium ya. Jadi bagian mesilium yang menopang kotak spora ini disebut sporanium. Bedain ya. Kalau sporanium apa tadi? Kotak spora. Nah, kalau sporanium apa? Batang penopang kotak spora. Nah, ini zigomikota, ini reproduksinya kita mah nggak perlu
nggak perlu terlalu apa ya, nggak terlalu detail lah. Yang penting kita tahu ada reproduksi seksualnya, ada reproduksi aseksualnya. Untuk reproduksi seksualnya, nah ini dia itu membentuk zigosporania. Nah, jadi kotak spora yang disebut zigosporania. Nah, makanya membentuk zigospora kan ya. Nah, makanya kenapa si jamur-jamur yang golongan yang berkembang biak dengan zigosporanya itu digolongkan ke dalam zigomikota. Ya karena tadi ini dia itu ketika bereproduksi seksualnya membentuk zigospora ya. Itu. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya sama, dia itu membentuk spora ya. Sama seperti jamur-jamur yang lain untuk reproduksi aseksualnya. Itu untuk zigomikota. Nah, kemudian ada askomikota. Golongan yang kedua nih, yang divisi yang kedua. Askomikota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut sebagai askus. Nah, jadi kalau si jamur-jamur yang biasa kayak tadi zigomikota, dia itu kan membentuk membentuk sporanya itu dia di luar ya. Tadi kan ada kotak sporanya di atas gitu ya. Nah, kalau si askomikota ini, jadi dia itu membentuk kotak sporanya itu di dalam sel-selnya ini, di dalam sel-sel tubuhnya. Jadi tertanam di dalam sel-sel tubuhnya, membentuk kantung-kantung spora, disebut sebagai askus ya. Nah, makanya disebut kotak spora itu disebut askospora. Nah, askospora karena dia memiliki askospora, kemudian dia digolongkan sebagai golongan askomikota. Itu ya. Paham? Contohnya ada askomikota, ada Saccharomyces yang berperan dalam fermentasi alkohol, ada juga Aspergillus penghasil racun. Gitu. Nah, untuk ciri-cirinya, dinding selnya tersusun dari zat kitin, sama ya, seperti ciri-ciri umum jamur pada umumnya. Ada yang bersifat uniseluler, ada juga yang bersifat multiseluler. Kemudian sifatnya bersekat. Nah, tadi kalau zigomikota, dia itu kan tidak memiliki sekat ya, serositik. Nah, kalau si askomikota ini, dia itu memiliki sekat sifatnya, membentuk badan buah yang disebut askokard. Teman-teman ini nanti akan menjadi mengeluarkan spora dari situ. Seperti itu ya, untuk reproduksi seksualnya. Makanya dia itu digolongkan ke dalam golongan askomikota. Karena disebut askomikota ya karena itu, karena dia memiliki askokard gitu ya. Nah, yang ketiga ada basidiomikota. Nah, basidiomikota itu biasanya jamur-jamur yang sering kita temui yang ukurannya besar-besar. Nah, biasanya termasuk ke dalam golongan basidiomikota. Kayak misalnya jamur, tahu yang suka dibikin jamur crispy? Nah, jamur merang ya. Nah, itu tuh jamur merang itu termasuk ke dalam golongan basidiomikota gitu. Nah, basidiomikota itu bisa kebanyakan bisa dimakan, ada juga yang nggak bisa dimakan. Gitu. Kalau yang bisa dimakan misalnya tadi jamur crispy, jamur crispy ya bisa dimakan. Terus yang nggak bisa dimakannya yang beracun kayak jamur Mario ya, jamur di Mario yang warna merah nih, kayak ini. Nah itu nggak bisa dimakan, itu beracun. Nah, ciri-ciri basidiomikota. Yang pertama multiseluler, kemudian tipanya bersekat, digunakan pipa primer yang berinti 1 dan pipa sekunder yang berinti 2. Jadi, nah untuk basidiomikota itu kan tadi ada hifa-hifanya itu ada yang bersekat, ada yang tidak ya. Nah si basidiomikota ini ada yang bersekat, si hifanya itu bersekat, jadi seperti sel tumbuhan, sel yang disekat oleh sel satu sel dikurung oleh dinding sel ya. Dinding sel jadi dibatasi oleh dinding sel. Nah, di sini juga sama, jauh juga. Jadi ada hifanya itu yang disekati oleh sekat, dan basidiomnya itu berapa sih hifanya itu ada yang bersekat gitu. Nah, dan di dalam sekatnya itu ada yang punya satu inti, nah disebutnya hifa primer, ada yang punya 2 inti, hifa sekunder seperti ini. Nah, lihat dulu ya.
Mana ya tadi? Nah, ini kayak ini kan ada yang satu. Nah, yang satu disebut hifat primer, yang ada yang duanya disebut hifat sekunder. Gitu ya. Basidium kota. Dua. Nah, kemudian reproduksi vegetatifnya membentuk conidiaspora sama ya seperti yang lain. Yang keempat, golongan jamur yang keempat itu ada deuteromycota. Kalau deuteromycota itu yang meletakkan jamur-jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, jadi golongan jamur yang keempat itu reproduksi seksualnya itu belum diketahui. Nah, jadi kalau misalnya ketika ada peneliti yang belum ketika menemukan jamur nih, diteliti, ternyata dia itu tidak memiliki zigospora, ternyata dia itu tidak memiliki ascospora, ternyata dia itu tidak memiliki bradybasidiaspora. Nah, maka dia itu akan menggolongkan ke dalam golongan deuteromycota. Karena apa? Karena dia itu belum memiliki reproduksi seksual yang jelas. Nah, makanya disebut sebagai jamur imperfecti. Karena belum jelas jenis reproduksinya seperti apa, disebut sebagai imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Tidak sempurna kenapa? Karena belum diketahui cara reproduksinya. Gitu. Nah, seperti tadi kalau ada jamur dalam penelitian belum diketahui cara reproduksinya, maka akan digolongkan ke dalam deuteromycota. Tetapi ketika sudah diketahui pasti akan digolongkan ke dalam divisi yang sudah ada di kota, sekota, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini contohnya jamur manila. Dulu jamur manila itu sebelumnya belum diketahui dia itu masuk reproduksinya itu dia itu dimasukkan ke deuteromycota. Tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata diketahui bahwa dia itu membentuk ascospora. Akhirnya dimasukkan ke dalam ascospora si jamur manila ini dan namanya diubah jadi demospora. Nah, ciri-ciri deuteromycota dipanya bersepat dengan dinding saya dari bahan putih. Nah, seperti saudara dan saudara. Nah, si dipanya itu kan bersepat ya. Jadi di antara empat divisi fungi ini semuanya memiliki kebanyakan memiliki hifa bersekat ya. Kecuali yang tadi yang satu, yang pertama golongan zigomycota. Nah, jadi hanya golongan zigomycota aja yang hifanya tidak bersekat ya. Nah, karena biasanya di soal ada tuh. Kemudian reproduksi vegetatif membentuk conidiaspora dan reproduksi reproduksi generatifnya karena belum diketahui kan tadi imperfecti. Sebagian besar bersifat makroskopis, hidup sebagai saprofit atau parasit. Seperti itu. Nah, kemudian simbiosis jamur ini. Jadi seperti yang tadi dijelaskan ya pas awal, jamur itu bisa membentuk simbiosis mutualisme ya. Nah, ada yang namanya Wihens, ada mycorrhiza. Kita bahas mycorrhiza dulu lah. Tadi mycorrhiza itu adalah bentuk simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Nah, yang namanya simbiosis mutualisme pasti saling menguntungkan ya. Nah, untuk tanamannya dia itu jadikan si akar kan mencengkram tanah ya. Si akar mencengkram tanah. Nah, dengan adanya si jamur ini, jadi dia itu memperlebar wilayah untuk penyerapan air, penyerapan nutrisi. Nah, itu jadi si tanaman dibantu memperluas area penyerapan. Untuk si fungi apa? Yaitu mendapatkan itu kan membentuk meselium. Nah, si meselium ini yang nanti semuanya ini adalah meselium semuanya, cuma berbeda bentuknya. Nah, ada yang disebut stolon, hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat. Nah, stolon ini ya, stolon yang menyambungkan antara dua ini. Stolon, nah itu biasanya si stolon ini ada di permukaan substrat atau di permukaan objek. Jadi kalau yang kalian di atas roti ini kayak gini ya, nah itu teh si stolonnya yang kelihatan. Itu. Kemudian ada yang disebut rhizoid. Nah, kalau rhizoid ini yang kayak akar, tapi ingat ya ini bukan akar karena juga rhizoid. Jadi si meselium yang berbentuk seperti akar ini namanya rhizoid. Nah, kemudian ada juga spora myofor. Nah, spora myofor ini nih batang yang menopang kotak spora. Kotak spora teh apa tadi?
disebutnya apa? Spora? Sporanium. Sporanium ya. Jadi bagian mesilium yang menopang kotak spora ini disebut spora niospor. Disebut apa? Ada sporaniopor, ada sporanium, dan bedain ya. Kalau sporanium apa tadi? Kotak spora. Nah, kalau sporaniopor apa? Batang penopang kotak spora. Ya. Nah, ini zigomikota, ini reproduksinya kita mah nggak perlu terlalu apa ya, nggak terlalu detail lah. Yang penting kita tahu ada reproduksi seksualnya, ada reproduksi aseksualnya. Untuk reproduksi seksualnya, nah ini dia itu membentuk zigosporania. Nah, jadi kotak spora yang disebut zigosporania. Nah, makanya membentuk zigospora kan ya. Nah, makanya kenapa si jamur-jamur yang golongan yang berkembang biak dengan zigosporanya itu digolongkan di dalam zigomikota. Ya karena tadi ini dia itu ketika bereproduksi seksualnya membentuk zigospora ya. Gitu. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya sama, dia itu membentuk spora ya. Sama seperti jamur-jamur yang lain untuk reproduksi aseksualnya. Itu untuk zigomikota. Nah, kemudian ada ascomycota. Golongan yang kedua nih, yang divisi yang kedua. Ascomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut sebagai ascus. Nah, jadi kalau si jamur-jamur yang biasa kayak tadi zigomikota, dia itu kan membentuk membentuk sporanya itu di luar ya. Kayak tadi kan ada kotak sporanya di atas gitu ya. Nah, kalau si ascomycota ini, jadi dia itu membentuk kotak sporanya itu di dalam sel-sel ini, di dalam sel-sel tubuhnya. Jadi tertanam di dalam sel-sel tubuhnya, membentuk kantung-kantung spora, disebut sebagai ascus, ya. Nah, makanya disebut kotak sporanya itu disebut ascospora. Nah, ascospora karena dia memiliki ascospora, kemudian dia digolongkan sebagai golongan ascomycota. Itu ya. Nah, contohnya ada ascomycota, ada Saccharomyces yang berperan dalam fermentasi alkohol, ada juga Aspergillus penghasil racun. Gitu. Nah, untuk ciri-cirinya, dinding selnya tersusun dari zat kitin, sama ya, seperti ciri-ciri umum jamur pada umumnya. Ada yang bersifat uniseluler, ada juga yang bersifat multiseluler. Kemudian sifatnya bersekat. Nah, tadi kalau zigomikota dia itu kan tidak memiliki sekat ya, serosity. Nah, kalau si ascomycota ini dia itu memiliki sekat sifatnya, membentuk badan buah yang disebut ascocard. Nah, gitu. Kemudian mengandung inti haploid. Inti haploid itu apa? Haploid itu apa? Jadi haploid itu dia itu memiliki materi genetik itu satu saja. Kalau kan ada haploid ada diploid kan. Nah, kalau diploid itu jadi dua, si inti genetiknya itu ada dua sepasang. Nah, kalau haploid berarti satu. Memiliki keturunan diploid lebih singkat, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidospora, sama ya kayak tadi conidospora. Kemudian reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh bentuk-bentuk conidium. Conidium itu reproduksi aseksualnya ya. Tadi kotak penghasil spora itu seperti ini. Bentuk-bentuknya pada ascomycota. Nah, ini contohnya Aspergillus. Kemudian yang di bawah penicillium dan antibiotik yang berperan untuk pembuatan antibiotik. Tuh. Nah, sekarang ini bentuk-bentuk ascocard. Nah, yang tadi saya jelaskan. Jadi si ascomycota ini dia itu membentuk ini kan tubuhnya ya. Tubuhnya itu tersusun dari hifa-hifa, meselium. Nah, dia itu membentuk kantong spora di sini di dalam tubuh ini. Kantong-kantong ini disebut ascocard. Nah,
sehingga si kantong-kantong ini nanti akan akan menjadi mengeluarkan spora dari situ. Seperti itu ya, untuk reproduksi seksualnya. Makanya dia itu digolongkan ke dalam golongan Ascomycota. Karena disebut Ascomycota ya karena itu, karena dia memiliki ascoka, gitu ya. Nah, yang ketiga ada Basidiomycota. Nah, Basidiomycota itu biasanya jamur-jamur yang sering kita temui yang ukurannya besar-besar. Nah, biasanya termasuk ke dalam golongan Basidiomycota. Kayak misalnya jamur, tahu yang suka dibikin jamur crispy? Nah, jamur merang ya. Nah, itu tuh jamur merang itu termasuk ke dalam golongan Basidiomycota gitu. Nah, Basidiomycota itu bisa kebanyakan bisa dimakan, ada juga yang nggak bisa dimakan. Gitu. Kalau yang bisa dimakan misalnya tadi jamur crispy, jamur crispy ya bisa dimakan. Terus yang nggak bisa dimakannya yang beracun kayak jamur Mario ya, jamur di Mario, yang warna merah nih, kayak ini. Nah itu nggak bisa dimakan, yaitu beracun. Nah, ciri-ciri Basidiomycota. Yang pertama, multiseluler. Kemudian hifanya bersekat. Menggunakan hifa primer yang berinti 1 dan hifa sekunder yang berinti 2. Jadi, nah untuk Basidiomycota itu kan tadi ada hifa-hifanya itu ada yang bersekat, ada yang tidak ya. Nah si Basidiomycota ini ada yang bersekat. Si hifanya itu bersekat jadi seperti sel tumbuhan, sel yang disekat oleh sel satu sel dikurung oleh dinding sel ya. Dinding sel jadi dibatasi oleh dinding sel. Nah, di sini juga sama. Dapat juga jadi ada hifanya itu yang disekati oleh sekat. Mesilumnya itu ada apa? Si hifanya itu ada yang bersekat. Nah, dan di dalam sekatnya itu ada yang punya satu inti, yang disebutnya hifa primer, ada yang punya 2 inti, hifa sekunder seperti ini. Nah, lihat dulu ya. Mana ya tadi? Nah, ini kayak ini nih. Ini kan ada yang satu. Nah, ini yang satu disebut hifa primer, dan ada yang 2-nya disebut hifa sekunder. Gitu ya. Basidiomycota. Nah, kemudian reproduksi vegetatifnya membentuk konidiaspora sama ya seperti yang lain, seperti Ascomycota tadi, memiliki satu inti haploid. Kemudian reproduksi generatifnya menghasilkan Basidiospora. Di dalam tubuh Basidiomycota ini, kalau tadi kan zigospora reproduksi seksualnya membentuk zigospora. Kalau Ascomycota dia itu membentuk ascospora atau ascocarp ya, sama aja. Nah, kalau si Basidiomycota ini dia ketika reproduksi seksual itu membentuk Basidiospora. Makanya disebut Basidiomycota gitu ya. Nah, kemudian mengandung inti haploid. Tadi haploid diploid sudah dijelaskan, memiliki keturunan diploid yang singkat, memiliki basidiokarp. Nah, itu yang tadi perbentukannya terbentuk seperti payung atau kuping. Nah, kayak itu kan jamur merang, jamur crispy ya yang tadi makan, memang bentuknya itu kayak payung gitu ya. Ada yang berbentuk kayak payung, ada juga yang berbentuk kuping. Jamur kuping ada kan ya, yang biasa dari kita makan juga dari sayur lah. Beberapa jenis dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Nah, biasanya jamur-jamur Basidiomycota yang bisa dimakan itu biasanya kebanyakan ciri-cirinya itu dia itu tidak memiliki warna yang mencolok gitu, yang ngejreng. Kan kayak jamur merang kan warnanya coklat ya, putih coklat. Kalau jamur kuping warnanya kan hitam kayak gitu ya. Itu kan warna-warnanya enggak kontras gitu, enggak ngejreng. Nah, kalau yang warnanya mencolok kayak yang si jamur Mario tadi yang merah ya. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh yang beracun gitu ya. Nah, ini nih jamur merang, jamur crispy ya tadi, Volvariola, Volvaceae. Nah, kemudian ini ada Amanita muscaria yang beracun. Ini si jamur Mario ya, Amanita namanya, Amanita muscaria. Kemudian ada Ventilula elodes, itu contoh-contohnya. Nah,
Yang keempat, golongan jamur yang keempat itu ada Deuteromycota. Kalau Deuteromycota itu yang mengatakan jamur-jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, jadi golongan jamur yang keempat itu reproduksi seksualnya itu belum diketahui. Nah, jadi kalau misalnya ketika ada peneliti yang belum ketika menemukan jamur nih, diteliti, oh ternyata dia itu tidak memiliki zigospora, oh ternyata dia itu tidak memiliki ascospora, oh ternyata dia itu tidak memiliki bradybasidiosspora. Nah, maka dia itu akan menggolongkan ke dalam golongan Deuteromycota. Karena apa? Karena dia itu belum memiliki reproduksi seksual yang jelas. Nah, makanya disebut sebagai jamur imperfecti. Karena belum jelas jenis reproduksinya seperti apa, disebut sebagai imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Tidak sempurna apa? Karena belum diketahui cara reproduksinya. Nah, seperti tadi kalau ada jamur dalam penelitian belum diketahui cara reproduksinya, maka akan digolongkan ke dalam Deuteromycota. Tetapi ketika sudah diketahui pasti akan digolongkan ke dalam divisi yang sudah ada Deuteromycota, Spermicota, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini contohnya jamur Manila. Dulu jamur Manila itu sebelumnya belum diketahui dia itu masuk reproduksinya itu dia itu dimasukkan ke Deuteromycota. Tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata diketahui bahwa dia itu membentuk ascospora. Akhirnya dimasukkan ke dalam Spermicota si jamur Manila ini, dan namanya dirubah jadi Memerospora. Nah, ciri-ciri Deuteromycota, sifat bersifat dengan dinding sel yang dari bahan protein. Nah, seperti saudara dan saudara. Nah, si sifat itu kan bersekat ya. Jadi di antara empat divisi fungi ini semuanya memiliki kebanyakan memiliki info bersekat ya, kecuali yang tadi yang satu, yang pertama golongan Zygomicota. Nah, jadi hanya golongan Zygomicota aja yang infonya tidak bersekat ya. Nah, karena biasanya di soal suka ada tuh. Kemudian reproduksi vegetatif membentuk Polydiospora, dan reproduksi vegetatif reproduksi generatifnya karena belum diketahui kan ya tadi imperfektif. Sebagian besar bersifat makroskopis, hidup sebagai saprofit atau parasit. Seperti itu. Nah, kemudian simbiosis jamur ini. Jadi seperti yang tadi dijelaskan ya pas awal, jamur itu bisa membentuk simbiosis mutualisme ya. Nah, ada yang namanya lichens, ada mycorrhiza. Kita bahas mycorrhiza dulu lah. Tadi mycorrhiza itu adalah bentuk simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Nah, yang namanya simbiosis mutualisme pasti saling menguntungkan ya. Ya, untuk tanamannya dia itu jadi kan si akar kan mencengkram tanah ya. Si akar mencengkram tanah. Nah, dengan adanya si jamur ini, jadi dia itu memperlebar wilayah untuk penyerapan air, penyerapan nutrisi. Nah, gitu. Jadi si tanaman dibantu memperluas area penyerapan. Untuk si funginya apa? Dia itu mendapatkan nutrisi dari tanaman. Karena dia itu kan nempel di akar. Nah, jadi dia itu menyerap dari akar si tanaman tersebut. Gitu. Jadi saling menguntungkan maksudnya. Nah, mycorrhiza dibedakan menjadi dua, ada ectomycorrhiza, ada endomycorrhiza. Kalau ectomycorrhiza itu jadi si jamurnya itu ada di atas permukaan tanah. Nah, misalnya ada jamur dari golongan Bacillium, maka jamur yang bersimbiosis dengan tanaman pinus biasanya. Jadi si jamurnya ini tumbuh di akar pinus, tapi dia itu tumbuhnya itu di atas permukaan tanah. Itu ectomycorrhiza atau endomycorrhiza, dia itu posisinya itu ada di dalam tanah, menempel di akar, posisinya ada di dalam tanah. Contohnya kayak gini. Nah, jamurnya itu misalnya tadi Rhizopus ya. Bukan Rhizopus, Rhizobium ya, Rhizobium. Jadi kalau kalian pernah nggak lihat akar kacang, tanaman kacang, pernah lihat nggak akarnya? Nah, kalau kalian pernah lihat itu, kalau kita cabut ya si akar tanaman kacang itu, nah kalau yang kalau kalian menemukan ada bintil-bintil warna kuning keputihan, nah itu biasanya itu jamur mycorrhiza itu namanya, simbiosis antara jamur gitu. Untuk mycorrhiza ada juga namanya lichens. Nah, kalau lichens itu kalau tadi kan
Mikoriza antara jamur dengan akar tanaman. Nah kalau Lichens ini simbiosis antara jamur dengan alga, cyanobacteria, gagang biru hijau. Nah ini kan ada ini ya alga layer. Nah ini funginya. Jadi ada lapisan antara fungi sama alga biru hijau. Nah biasanya lumut kerak disebutnya itu sebagai lumut kerak. Nah gitu, pernah lihat nggak lumut kerak? Tahu nggak lumut kerak kayak gimana? Kalau kalian pernah lihat di tanaman di pohon-pohon yang gede, kan suka ada ada yang kayak lumut hijau, ada keputihan, kayak gini nih. Nah ini tuh bukan lumut sebenarnya. Ternyata dia itu jamur yang bersimbiosis dengan alga, alga. Baru tahu kan? Nah itu, jadi kita itu belajar biologi itu serunya itu kayak gitu. Jadi kita itu belajar yang ada di lingkungan kita, yang kita tahu. Saya juga sama, ketika itu mah mereka yang di pohon mah lumut. Ternyata ketika udah belajar, ternyata itu bukan lumut. Ternyata saya itu jamur, gitu ya, yang bersimbiosis disebutnya Lichens atau lumut kerak. Gitu. Nah, udah beres. Alhamdulillah ya. Gitu teman-teman. Jadi ada yang itu nggak? Tadi materi yang tadi ada yang masih belum paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Iya gimana? Saya mau bertanya. Gimana? Ya ini tentang dari pengalaman kehidupan sehari-hari ya Pak. Pernah kan saya menempelkan kayu gitu. Nah kayu ini teh ada gambar semacam gambar gitu lah. Nah pas saya tempel dinding, saya tinggalkan misalnya 1 bulan gitu ya Pak. Pas saya cabut, itu teh ada hijau-hijau. Apakah itu disebut dengan jamur Pak? Bisa jamur. Itu teh jamur atau bukan ya? Nah itu. Jadi tuh jawabannya kalau hijau-hijau itu kan kita nggak bisa kelihatan ya. Maksudnya kelihatan, tapi nggak bisa kelihatan dengan jelas. Nah kalau nanti untuk melihat untuk memastikan itu apakah itu jamur atau bukan, ya kita harus lihat dengan mikroskop. Kalau struktur tubuhnya ya kayak jamur, bisa jadi itu jamur, atau mungkin bisa jadi ketika kan biasanya kalau air kalau kita misalnya akuarium disimpan di luar, tumbuh tiba-tiba yang asalnya jadi tumbuh yang hijau-hijau kan, tumbuh lumut. Nah itu kalau itu bukan jamur. Nah itu namanya apa? Itu mah alga Protistatea yang namanya Spiromira. Nah yang pernah kita bahas kan ya. Nah itu. Jadi kita untuk melihat lebih jelas sama harus ya harus kita lihat strukturnya gitu untuk tahu itu jamur atau bukan gitu ya. Nah yang pertama tadi kita harus tahu dulu ciri-cirinya supaya tahu apakah itu jamur atau protista atau apa. Makanya kita harus belajar tentang mengenali ciri-cirinya. Kayak gitu. Oke, ngomongin tadi. Nah, karena sebentar lagi ya waktunya, Bapak ada sedikit dulu nih. Apa disebutnya? Games lah, games tebak kata. Kita main games dulu lah sebelum kita tutup. Sudah Bapak share juga ya di GCR. Kita mainkan bareng-bareng aja di sini. Nah untuk sistemnya ini kan cari kata ya, jadi sekalian mencari kata. Dan nanti kalau yang nemu boleh kalian maju tunjukin, nanti Bapak tandain ya. Nah, belum ya. Nah, ini kata kuncinya ada Deuteromycota, ada Saccharomyces, ada Zygomicota, Sporomycota, Basidiomycota, Lichens, fungi, Eukaryota, Heterotrophs, Zoospora. So, ada yang ini enggak? Sok maju aja. Bapak. Sok maju. Ya sok maju. Ya enggak apa-apa, jangan takut salah. Satu mana? Zygomicota. Oke, mana? Oke, Deuteromycota ada. Nanti yang lain atau kasih yang lain, stop. Yang lain stop mana? Ayo stop sini, nggak usah malu-malu lah, salah mas. Stop sini kamu sini.
tunjukin. Sok sini kalau sini. Udah? Iya sok. Mana? Jigo sekolah. Sok tunjuk mana? Jigo sekolah. Jigo sekolah. Oke. Ayo masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Kamu sok. Ayo jangan yang ini aja tuh. Sok. Ada lagi cari sambil cari. Mana? Mana? Kuning. Oke. Ini. Sok mana lagi? Sok itu dulu ya yang mau ke depan. Sok mau ke sini. Sok mana? Coba. Terus, oke. Nah, sudah. Sok yang lain ada lagi nggak? Sok atau kamu mana? Sok yang mana? Yang bawa sok ke depan. Mana boleh ke depan? Masih ada kota. Yo, ada 1, 2, 3, 4 lagi. Ayo, mana? Mau nggak? Satu komisis. Ini ada yang vertikal, horizontal, ada yang diagonal juga ya. Mana coba? Saya Pak. Stop, sini depan. Mana? Eukaryot, oke. Eukaryot. Stop, mana lagi? Saccharomyces belum, Ascomycota belum, Bingens belum. Ayo, mana? Masa nggak ada yang nemu ini? Saccharomyces. Sok sini. Iya, kamu mau ke depan, sok. Masa malu pada apa? Mana coba? Saccharomyces. Oke. Berapa lagi Pak? Dua lagi. Bingens sama Ascomycota. Ascomycota sama Bingens, ayo. Ascomycota sama Bingens. Ayo. Iya, Bingens. Mana? Mana? Mau ke depan? Besok. Iya, di CNS. Mana? Atas ya. Oke, satu lagi. Ascomycota mana coba? Ascomycota. Ayo. Ke atas. Oke. Ascomycota. Oke, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi, baik yang di rumah ataupun yang di sini. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita tutup kita sedikit madu ya. Tadi jadi jamur ini terbagi ke dalam berapa divisi? 4. Apa tiga? Yang pertama ada Ascomycota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat terakhir Deuteromycota. Terus ada jamur juga bisa membentuk simbiosis. Nah, ada apa aja simbiosis antara jamur itu? Yang simbiosis dengan akar tanaman disebut Mycorrhiza. Simbiosis dengan alga disebut Lihen. Tahu kerak kayak lumut? Itu ya. Mungkin alhamdulillah materinya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Karena ya saya juga masih belajar menyampaikan ke kalian. Jadi ya malulah kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami gitu ya. Demikian mungkin dari saya, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Masih ada Mas?
Makasih ya semuanya. Yang dikerjakan dalam